Jadi kalau di Yunani kita juga mengenal anak dewa yang bernama Kristus. Lah kalau di India Dewa Wisnu agar bisa secara langsung berkomunikasi dengan manusia, menolong manusia, maka Dewa Wisnu menitiskan anaknya ke dunia dalam wujud, kalau di Yunani bernama Kristus, kalau di India kita sebut dengan anak dewa yang bernama Krishna. Yaitu ceritanya sama, konsep-konsep seperti itu. Bahkan konsep tentang anak dewa matahari, gambarnya ini kalau patung anak dewa matahari yang bernama Mitra, itu gambarnya yang berwarna kesoklatan. Nah, kemudian yang satunya itu patung apa itu? Patung Liberty yang di Amerika. Ya sama. Nah, ini para penyembah matahari meyakini bahwa anak dewa yang bernama Mitra itu lahir pada hari Ahad tanggal 25 Desember. Dia lahir ke dunia untuk menolong manusia. Nah, ini saya singkat saja ya. Panjang nanti ini saya kirim lewat WA di grup itu. Ya. Tentang nah, terus asal usulnya Natal itu bagaimana ceritanya? Terutama Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember. Di berbagai negeri, Persia, Babilonia, Syam, atau yang lebih kecil lagi di Syria, Mesir, Yunani, Romawi, ya, sampai India, Jepang, dan Jepang benderanya tetap memakai bendera yang biasa kita sebut matahari, karena ada keyakinan bahwa raja-raja Jepang adalah keturunan dewa matahari. Dan ternyata semuanya merata punya keyakinan tentang masalah dewa matahari. Kalau di Persia, konsep tertua tentang anak dewa itu di Persia sebenarnya, yang sekarang kita sebut Iran. Di Persia itu ada keyakinan bahwa dewa matahari supaya bisa berkomunikasi dan membimbing umat manusia, maka dewa matahari mewujudkan diri dalam bentuk manusia yang disebut dengan dewa Mitra, wujud daripada anak dewa matahari, yang kalau dikonversi ke kalender Masehi itu lahir pada hari Ahad tanggal 25 Desember. Begitu pula meskipun namanya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kalau di Syria, dewa matahari ya, melahirkan anak dewa matahari yang bernama Tammuz, juga lahir pada tanggal 25 Desember hari Ahad.
Di Mesir dengan model cerita yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Dewa Horus punya istri Dewi Isis, melahirkan seorang dewa bernama Osiris. Di Yunani juga begitu, sama. Dewa Jupiter, Dewa Apollo punya anak dewa yang diyakini oleh orang-orang Yunani itu bernama Bakus, Dionysus, dan lain-lain. Jadi konsep anak dewa, anak Tuhan sudah jauh sebelum Nabi Isa ada. Keyakinan seperti itu. Nah, jadi kalau di Yunani kita juga mengenal anak dewa yang bernama Kristus. Lah kalau di India, Dewa Wisnu agar bisa secara langsung berkomunikasi dengan manusia, menolong manusia, maka Dewa Wisnu menitiskan anaknya ke dunia dalam wujud, kalau di Yunani bernama Kristus, kalau di India kita sebut dengan anak dewa yang bernama Krishna. Yaitu ceritanya sama, konsep-konsep seperti itu. Bahkan konsep tentang anak dewa matahari, gambarnya ini kalau patung anak dewa matahari yang bernama Mitra, itu gambarnya yang berwarna kesoklatan. Nah, kemudian yang satunya itu patung apa itu? Patung Liberty yang di Amerika. Ya sama. Nah, ini para penyembah matahari meyakini bahwa anak dewa yang bernama Mitra itu lahir pada hari Ahad tanggal 25 Desember. Dia lahir ke dunia untuk menolong manusia. Nah, itu ceritanya tanggal 25 Desember. Oleh karena itu nggak usah heran bahasa Inggris hari Ahad adalah